Bismillah, berikut adalah dokumentasi proses instalasi MariaDB ya. Jadi MariaDB ini adalah drop-in replacement untuk MySQL atau bisa dibilang alternatifnya dari database MySQL. Baik, jadi kita akan download MariaDB untuk Windows 11 ya. Dan versi MariaDB yang akan kita install itu adalah MariaDB yang community version. Karena MariaDB hari ini dia juga memiliki enterprise version ya, seperti itu. Jadi kita akan download yang community server versi 11.7 ini ya, untuk Windows 64 bit, Windows 11 di tempat saya. Betul. Jadi ini akan kita download ya. Jadi ini saya sudah download sehingga kita bisa langsung untuk mencoba instalasinya. Ini ya, untuk downloadnya kita akan coba jalankan. Nah, ini kita sudah masuk di setupnya. Kemudian kita akan coba untuk lanjut. Nah, ini ya. Jadi sedikit cerita kenapa MariaDB muncul itu utamanya terkait eh, lisensi ya sepertinya. Karena ketika MySQL ya, jadi sebelum ada MariaDB itu kita mengenal database yang namanya MySQL ya. Kemudian MySQL itu dia dibeli oleh perusahaan yang bernama Oracle. Nah, ketika MySQL ini dibeli oleh Oracle, ya terdapat kekhawatiran dari pengembang-pengembang utama MySQL ini. Ya, apakah nanti database-nya itu akan berubah dari yang selama ini mungkin free sifatnya, free dan open source menjadi database berbayar atau yang seperti apa? Ya, itu para pengembang itu memiliki kekhawatiran, terutama pengembang utama. Sehingga kemudian dilakukanlah fork ya. Jadi source code-nya itu disalin, kemudian dikembangkan secara terpisah. Ya, dari sini kemudian lahirlah MariaDB dengan harapan database ini ya itu dia bisa tetap menjadi free dan open source software. Ya, jadi yang community version itu adalah database yang dia free dan open source. Ya, ini kita accept license agreement-nya, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini nanti eh, software-software yang kita download database MariaDB-nya, kemudian ada development tools, kemudian ada third party tools yaitu HDSQL. HDSQL ini uh, ini ya desktop ya tampilan desktop untuk database-nya. Jadi kalau kita ingin mengolah dari desktop, tidak ingin dari tampilan terminal atau command line, ini kita bisa menggunakan aplikasi desktop seperti HDSQL. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian ini ada database untuk user root ya, password database-nya. Di sini saya akan menggunakan password yang sederhana ya, yang pendek saja agar mudah diingat untuk kebutuhan belajar ya. Tapi kalau untuk kebutuhan pengembangan dan untuk kebutuhan di deploy ya di server yang bisa diakses secara online itu kita perlu menggunakan password yang aman. Kemudian ini saya disable ya, akses dari remote machine untuk root user karena saya tidak terhubung dengan jaringan. Baik, kemudian ini saya centang ya default server karakter setnya. Dan data directory-nya kita gunakan yang default. Kita next. Nah, kemudian service name-nya itu kita gunakan default. Ini juga portnya default dan ini default semua ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian kita install. Nah, proses instalasi ini akan memakan waktu. Jadi kita akan coba untuk tunggu selama beberapa saat sampai selesai. Kemudian kita akan coba untuk melihat hasil instalasinya. Baik, jadi untuk proses instalasi ini sudah selesai. Jadi bisa dibilang relatif cepat ya dibandingkan ada sebagian ya database relasional yang lain yang proses instalasinya itu relatif lebih lama ya seperti itu. Baik, ini kita klik finish. Kemudian sekarang kita akan coba untuk lihat hasil instalasinya ya. Kita coba lihat di sini di start menu kalau kita
cari MariaDB, apakah muncul? Nah, belum terlihat ya apps-nya. Baik, nggak apa-apa. Kita akan coba cek dari Heidi SQL ini ya. Jadi untuk memeriksa apakah database-nya itu sudah terinstall atau belum. Nah, di sini kita perlu nambah satu session baru ya. Kita beri atur konfigurasinya ya. Networknya MariaDB. Ini hostname, kemudian root, ini password. Kita berikan password yang kita buat tadi ya. Kemudian kita save ya. Simpan. Ini kita beri nama coba. MariaDB misalkan. Terus kita coba untuk open. Nah, ini ya. Nah, ini sudah berhasil, sudah muncul ya. Jadi kita sudah tersambung dengan servernya. Nah, dan ini database defaultnya. Mirip seperti MySQL kalau kita perhatikan ya, seperti itu. Jadi itu kurang lebih untuk memeriksanya dari desktop. Nah, satu lagi kita akan coba untuk periksa dari ini ya, dari terminal, dari command line. Ya, karena di server itu seringkali kita perlu untuk melakukan konfigurasi database itu lewat terminal atau lewat command line. Baik. Nah, di sini kita akan coba beberapa hal. Yang pertama kita periksa apakah sudah terinstall. Yes. Kita gunakan perintah ini. Oh, ini belum bisa ya. Jadi kalau perintah ini belum bisa, berarti kita belum memasukkan path untuk MySQL. Jadi path MySQL itu biasanya itu ada di directory installnya. Dan kita masuk ke C, program file, kemudian kita masuk ke MariaDB. Nah, di bin ini ya, biasanya nanti ada, nah ya, baik. Jadi path ini kita copy ya, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam environment variable. Nah ya, jadi kita masukkan di sini. Di sini saya tambahkan di sistem variabel ya. Di path-nya ini kita edit ya. Di sini kita tambahkan. Nah ini ya, kita oke, kita oke, kita oke. Nah, harusnya sudah bisa. Dan untuk memeriksa perubahan path itu kita perlu membuka sesi baru terminal. Jadi ini kita buka tab baru. Yang lama ini kita tutup. Baik, kita coba lagi MySQL. Nah, ini ya. Jadi sudah bisa MySQL-nya, perintahnya itu secara komen sudah bisa. Kemudian kita akan coba untuk masuk ya. SQL, kita masuk dengan user root, kemudian kita masukkan passwordnya juga. Nah, minp ini ya. Nah, ini kita masukkan password yang kita tuliskan tadi. Nah, ini ya. Ini sudah bisa masuk ke MariaDB versi 11.7. Ya, jadi misalkan kita coba jalankan perintah SQL juga, bisa atau tidak. Nah, ini ya. Nah, ini sudah bisa. Baik. Jadi demikian kurang lebih cara instalasi Maria MariaDB ya. MariaDB yang merupakan drop-in replacement dari MySQL database ya pada Windows 11. Sekian.